Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Novitasari dengan NIM 220304112, kelas Rek AMGT 2. Tugas manajemen koperasi dan UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana koperasi berdampak pada perekonomian di Indonesia dan apa-apa saja jenis koperasi yang ada di Indonesia. Pasti kamu sudah sering mendengar tentang koperasi, bahkan sejak dari bangku sekolah. Koperasi ini sudah lama sekali ada di Indonesia dan membantu perekonomian di Indonesia. Peran koperasi ini sangat penting karena yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Pengertian koperasi. Koperasi ini bisa diartikan sebagai badan usaha yang punya anggota, di mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil, karena berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan musyawarah dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilannya yang diperoleh anggota itu. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Selanjutnya, dampak UMKM. Bagaimana UMKM berdampak pada perekonomian di Indonesia? UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Berdasarkan data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Bagaimana geliat UMKM pasca Indonesia? Coronavirus Dianse 2019 COVID-19 telah membawa banyak perubahan dari berbagai macam aspek. Tak urung krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak berdasarkan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Di saat masa pandemi terjadi, perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut diikuti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat bertahan agar berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi normal. Selanjutnya ada Kemenparekraf. Bagaimana Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.